dan ilmu arud sudah tidak lagi membicarakan cara membuat kalimat yang benar dalam bahasa Arab, tetapi sudah sampai pada cara membuat kalimat dengan indah, baik susunannya maupun maknanya. Jadi, sebagai pemula, kita wajib untuk menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorof. Pada dasarnya, ilmu sorof adalah bagian dari ilmu nahwu. Lalu apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu sorof itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan makna. Nah, agar kita bisa memahami perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof, silahkan dibuka diktat ilmu sorof untuk pemula pada halaman 1. Di sana kita bisa mengambil contoh kalimat jalasa Zaidun yang memiliki arti Zaid telah duduk. Jika kita melihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu sorof dan peran ilmu nahwu dalam susunannya. Yang pertama adalah kata jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat domatain sehingga menjadi jalasa Zaidun, bukan jalasa Zaidan ataupun jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua, ada alasan kenapa kata jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Nah, yang kita bahas ini adalah ilmu nahwu, karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu sorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk, kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk, dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu, yakni pada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan domah. Namun di kesempatan lainnya, kita sering mendengar para khotib membuka khutbahnya dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan, alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan domah sebagaimana di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama, Imam Al-Baiquni, pengarang kitab hadis. Beliau membuka kitabnya dengan mengatakan Abda'u bilhamdi. Ia membaca kata alhamd dengan kasrah. Nah, perbedaan penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, dan alhamdi pada tiga contoh yang sudah saya jelaskan tadi dibahas dalam ilmu nahwu. Karena dalam ilmu nahwu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan kita menggunakan kata doroba yang memiliki arti memukul. Jika kita menyusun kalimat doroba Zaidun bakron, maka maknanya adalah Zaid memukul Bakar. Akan tetapi bila kita membacanya sebagai doroba Zaidan Bakar, maka maknanya adalah Bakar memukul Zaid. Perhatikan bahwa perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Ini semua insya Allah akan dibahas dalam ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu sorof. Kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Gimana? Bisa ngerti? Halo? Bisa, Pak. Jadi perbedaan-perbedaan antara nahwu dan sorof. Ini adalah
dua ilmu dasar ya dalam bahasa Arab yang penting banget ya. Tapi kita pelajari bersamaan ya, bersamaan di sini nahwu dan sorofnya. Oke. Mau diteruskan? Tinggal Tahu, berapa Pak. menit lagi? Boleh, Pak. Lanjut, Ya. Ustaz. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah, nama Rasul alhamdulillah, kita, alhamdulillah, Nabi kita yang alhamdulillah. mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim, dan dal, yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Juga ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji. Kemudian nama-nama Islam yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti Hamid yang maknanya adalah orang yang memuji, Mahmud yang artinya orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama Hamdi yang maknanya adalah pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu sorof. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu sorof sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa an-nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sorof adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Demikian pelajaran kita yang pertama. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk semua. Oke. Ya. Gimana? Halo? Enak ya kalau ada video ya. Ya, kita selang-seling nanti kalau kita belajar nahwu atau saraf ada videonya, dan saya ambil dari BISA ya. BISA itu belajar Islam dan bahasa Arab dari Depok ya. Mereka punya software house atau video house ya, production house di Depok. Oke. Ini yang kita telah pelajari sebagai selingan ya, biar nggak terlalu bosan. Oke, kita terus. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan mungkin? Halo? Halo, halo? Jadi saya belum ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, jadi kita masuk ke Maliki Yaumiddin. Ya, kadang juga dibaca tanpa panjang ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari biasanya aja, ini dari ada tambahan hamzah atau a di sini ya. Ya. Ma, ya, tambahan maliki, ya. Ini biasanya artinya yang, ya, yang menguasai gitu ya.
Malaka itu menguasai. Ya. Oke. Kalau tambah panjang di sisipan ini, ya berarti Malik, ya, berarti penguasa. Kalau nggak panjang, ya Maliki itu raja, hampir sama ya. Oke, ada raja, ada penguasa. Oke, selanjutnya kita lihat yaum. Yaum itu kata benda ya, hari ya, tapi singular. Oke, kalau pluralnya ayam, lihat ya, ayam. Jadi ini nggak pakai waw dan nun lagi ya. Ya, jadi ini broken plural ya. Ayam. Oke. Ayamut tasri misalnya ya, hari-hari tasri ya. Oke, ayamul bait ya, hari-hari putih gitu ya. Biasanya 13, 14, 15 dari 1 bulan ya untuk berpuasa ayamul bait ya. 3 hari. Kalau yaum ya yaumul id, hari id ya, 1 hari aja. Oke. Yaum tapi di sini berarti 1 hari ad-din. Hari kadang disebut hari pembalasan, ad-din, harinya agama ya. Ad-din. Oke. Kita masuk ke ayat berikutnya. Pak, izin tanya Pak sebelum Ya, silahkan. Kalau kita baca Quran itu dengan misalnya kan dengan riwayat lain misalnya Pak, bukan dengan Imam Hafs kan ada yang Wah, iya. yang seperti Bapak jelaskan tadi yang Kita nanti belajar. Ya. kalau tidak salah Nanti di wars yang menyetin tidak dipanjangkan, berarti itu kita bicaranya ilmu sorof ya Pak, pergantian tapi tidak berubah makna gitu atau gimana Pak? ada yang mengatakan itu masalah dialek ya, ada dialek bahasa Arab, ada beberapa ya. Nah, itu kita nggak pelajari di sini, tapi nanti kalau kalian bisa lihat sih di YouTube banyak gitu ya, cara baca yang warsnya, yang biasa dan sebagainya ya. Itu ilmu yang lain lagi, ilmu cara membaca Al-Quran. Bukan bahasa Arab ya, cara membacanya ya. Sesuai dengan dialek suku-suku ya, suku bahasa Arab. Suku Arab itu tempo dulu ada banyak ya, suku-sukunya. Oke. Jelas ya insya Allah. Baik Pak. Oke. Ya, sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya. Hanya iya. Ya, ini adalah iya. Hanya kepada. Hanya kepadamu. Ya, iya ya, iyyaka. Nah, itu tergantung di ka-nya di sini. Nanti kita lihat ya. Ka ini artinya engkau. Nanti kita pelajari kalau saya apa gitu. Terus na'budu. Na'budu ini adalah anitanya. Anita tambahan. Dia kata dasarnya abada. Tapi ada awalan. Imbuhan ya. Imbuhan awalan. Imbuhan itu bisa awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, kalau awalan itu apa berarti? Fil madi atau fi'il mudhari. Kata kerja yang past tense atau yang present tense. Masih ingat? Madi, Pak. Apa? Kalau bukan madi berarti apa? Mudhari ya Pak. Mudhari. Nah, supaya gampang, supaya gampang, yang di depan kita itu adalah sesuatu yang sekarang atau masa depan ya. Itu di depan kita. Kalau di belakang kita, ya di belakang saya kelihatan nggak tangan saya? Di belakang itu, ya itu berarti yang telah lampau. Ya, anggap aja kita sekarang di tengah gitu ya. Di depan kita itu yang sekarang atau yang masa depan ya. Makanya taruhnya anitanya taruh di depan ya. Alifnya atau nunnya atau ya-nya atau taknya taruh di depan. Nah, kalau anitanya di belakang ya, itu berarti ya
past tense karena udah berlalu, kita udah lewat, ya, berlalu. Nah, kalau ini ya, kalau ini berada di depan berarti ini yang fi'il mudhari ya, kata kerja ya, yang mudhari yang sedang atau yang akan datang. Nanti kita lihat lebih jauh lagi, agak panjang ininya diskusinya, tapi akan kita pelajari